profesi lainnya yang akan mengikuti jejak dari rekan-rekan mereka untuk melaporkan Budi Aris Setiadi ke polisi. Ya, tentunya ini kami lakukan kenapa? Karena dia sudah berulang kali dicoba di teks, dikirim pesan, ditanya entah di Facebook, entah di media sosial maupun di pesan pribadi, tetapi tidak ada respon sama sekali. Berarti memang niat Jokowi lengser yang kemarin gagal total itu bukan murni gerakan mahasiswa, tapi gerakan mahasiswa yang berbayar. Tidak semua mahasiswa seperti itu, tapi oknum-oknum mahasiswa lah. Dan nggak mungkin juga mahasiswa itu didanai oleh diri sendiri atau orang tuanya. Pasti ada bokirnya, ada cukongnya gitu ya. Seharusnya melihat yang bersangkutan atau yang dilaporkan tersebut itu membuat satu konten di media sosial yang beliau itu di mana. Nah, berarti kita harus mengetahui lokus deliktinya. Nah, tapi intinya dari Polda Jabar untuk laporan yang ada di SPKT itu belum kita temukan. Nanti kita akan telusuri terkait masalah laporan pengaduan mungkin yang akan ditujukan kepada pimpinan Polda Jabar. Terima kasih. Kita tidak tahu atau minimal kita tidak ungkapkan di publik gitu, karena itu merupakan domain dari Kementerian Polhukam atau mungkin Polri atau mungkin BIN untuk mengungkap siapa bokirnya. Meskipun saya juga tahu. Ini membuat orang baperan. Nah, yang juara baperan di Indonesia kan Partai Demokrat. Jadi pada saat Budi Ari memposting tangan seperti itu, ada tulisan Demokrat di sini seolah-olah itu menyasar Partai Demokrat. Ya, kok GR banget. Jadi kalau tidak merasa berbuat, kenapa harus marah? Toh di sini tidak tertulis ada Partai Demokrat atau menyasar siapa. Kalau dari kami jelas tuh tulisannya kan DEMOKRAT. Kalau tulisannya PDIP ya kami nggak merasa tertuduh gitu, ya kan? Yang membuat heboh ini kan mohon maaf ya, hanya kelompok-kelompok kecil tertentu yang selama ini justru mendukung pemerintah. Itu yang kami bingung gitu. Jadi Partai Demokrat ini memang terlalu peka gitu, dan sama sekali tidak konsisten, tidak fair. Karena apa? Berulang kali elit Partai Demokrat, entah mulai biangnya SBY sampai AHY, IBA sampai di bawah, sering banget mengkritisi pemerintah. Bahkan ada tuduhan-tuduhan juga. Kemarin SBY juga menuduh Luhut mengancam gitu. Apakah diperkarakan Luhut? Tidak. Luhut Binsar Panjaitan malah memberikan saran yang lebih bijak. Nah, mulailah untuk konsekuen. Kalau kamu suka mencubit orang, kalau sekali-kali dicubit, terima sajalah. Menjadi bagian pembelajaran dalam dialektika demokrasi. Ini penting. Jangan dikit-dikit lapor polisi, dikit lapor polisi. Unggahan Budi Ari ini sangat serius karena nyata-nyata memfitnah Demokrat yang seolah berada di balik isu unjuk rasa Jokowi Endgame. Nyata-nyata fitnah karena tuduhan yang tertera pada poster itu jelas tidak berdasar dan sudah pas tidak bisa dibuktikan. Ya, kita paham Budi Aris Setiadi ini adalah barisan pro Jokowi Tulen. Dia ketua Projo, jadi wajar saja kalau punya kecenderungan membela Jokowi. Tapi tentu saja pembelaan itu harus berdasarkan pada norma dan etika serta nilai-nilai demokrasi, bukannya pembelaan yang membabi buta. Jadi sekarang kenapa Partai Demokrat kebakaran jenggot melaporkan Budi Aris Setiadi? Bagi saya terlalu receh gitu. Kalau kalian senang bermain-main di air, harus menyiapkan mental untuk basah. Ini hukum alam gitu. Kalau tidak, kalian jadi baperan seperti ini, nggak konsekuen, nggak adil. Sering banget mengkritisi pemerintah, menuduh ini, menuduh itu. Pada saat dibalik, Anda kesentil sedikit saja, langsung lapor polisi. Apalagi saat ini Budi Ari Setiadi adalah berstatus wakil menteri. Jadi ini bukan posisi sembarangan sebenarnya. Dia orang nomor 2 di Kementerian Desa. Jadi aneh kalau dia melakukan fitnah ini. Kok bisa-bisanya seorang wakil menteri bukannya hanya mengamini tapi turut berkontribusi dalam menyebar fitnah kepada Partai Demokrat. Jadi
bukannya menjadi garda terdepan dalam memberantas hoax dan fitnah di tanah air, seorang wakil menteri justru ikut-ikutan berkubang limbah fitnah di dalamnya. Apaan ini coba? Tragisnya fitnah ini dilakukan saat kinerja Kementerian Desa dan Transmigrasi sedang jeblok. Contohnya ya, Kementerian Keuangan kemarin mencatat realisasi bantuan langsung tunai atau BLT dana desa baru 21,3%. Anda tahu, BLT dana desa itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam situasi pandemi COVID seperti saat ini. Mestinya Budi Ari Setiadi fokus untuk meningkatkan kinerja Kementerian Desa, bukan malah mendadak jadi buzzer dan melakukan fitnah membabi buta. Dan memang Allah Maha Baik. Tadi malam Pak Mahfud MD malah mengungkapkan dalam dibalik aksi Jokowi Endgame tersebut ada 7 orang katanya, dan semua sudah minta maaf. Dan Anda tahu, tak satu pun dari Partai Demokrat. Jadi saudara Budi Ari, Anda nyata-nyata penyebar hoax dan fitnah. Pak Jokowi harus segera mereview saudara Budi Ari ini, jika perlu segera dipecat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengaku rekan-rekan partainya sudah melaporkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari Setiadi ke pihak kepolisian. Pelaporan ke polisi tersebut lantaran Budi Ari diduga telah memfitnah Partai Demokrat dengan menyebarkan hoaks di akun Facebook resmi miliknya. Setahu kami, info yang kami dapat dari teman-teman DPD, sudah ada 4 DPD provinsi yang melaporkan Wamendes Budi Ari Setiadi ke polisi. DPD Jabar, DPD Sulawesi Selatan, DPD Maluku, dan DPD Kaltara, ujar Herzaki kepada wartawan, Senin tanggal 2 Juli tahun 2021. Ada beberapa lagi yang bakal melaporkan di hari Senin ini. Hanya belum bisa kami informasikan karena menunggu info pasti dari mereka, kata Herzaki. Koordinator juru bicara Partai Demokrat ini menuturkan, pelaporan DPD ke polisi lantaran adanya kekecewaan terhadap Wamendes Budi Ari Setiadi yang telah melakukan fitnah kejam kepada partainya lantaran disebut otak dari demo mahasiswa beberapa waktu lalu. Bagaimanapun, fitnah keji yang dilancarkan oleh seorang pejabat negara seperti oleh Wamendes ini merupakan praktik keji dan tidak terpuji. Partai Demokrat tidak ingin membiarkan fitnah dari Budi Ari yang telah mendiskreditkan partai berlogo bintang merci ini. Apalagi pejabat negara yang seharusnya dicontoh, malah bertindak tidak baik ke masyarakat. Jika dibiarkan, perilaku abuse of power Wamendes ini akan memakan korban elemen-elemen bangsa lainnya. Sangat tidak layak pejabat yang seharusnya memberikan contoh perilaku menaati hukum, seharusnya menjunjung tinggi etika dan tuntunan moral dalam bertindak, malah menjadi tukang fitnah. Apalagi, menurutnya di tengah situasi pandemi ini, kader-kader Partai Demokrat dari berbagai pelosok daerah mengikuti arahan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono yang fokus membantu rakyat yang kesulitan akibat pandemi COVID-19. Lebih baik fokus bantu rakyat saja daripada menebar fitnah untuk tutupi kegagalan penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Seperti diketahui, Wamendes Budi Ari Setiadi mengunggah karikatur yang menggambarkan 5 jari di akun Facebook miliknya. Karikatur tersebut menggambarkan telapak tangan dengan masing-masing jari, diisi oleh boneka yang menggambarkan sosok. Terlihat ada sosok berjas yang berkepala kursi di ibu jari, kemudian pria berkumis dan berekor tikus yang mengantungin, dan memegang segepok uang di jari telunjuk. Kemudian ada juga 2 sosok di jari tengah dan jari manis yang tengah berkelahi. Dan sosok seperti pengemis di jari kelingking. Namun yang mencolok adalah tulisan Demokrat. Gambar itu kemudian dilengkapi dengan tulisan pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasanya.